Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang, Mbah. Siang, Mbak. Ya, selamat siang teman-teman. Salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Ada satu pertanyaan, Mbah. Ini juga terkait dengan ilmu-ilmu luhur peninggalan dari nenek moyang kita semua. Kita tahu, Mbah, sebelum adanya agama-agama yang disahkan di Indonesia, nenek moyang kita atau peradaban nenek moyang kita pun juga sudah memiliki kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa taala atau Gusti Kang Maha Suci. Dengan demikian, Mbah, kenapa dari sekian agama, ada 6 agama atau mungkin 7 yang disahkan di Indonesia, kenapa tidak ada satu agama saja yang benar-benar asli milik pribumi Indonesia ini, Mbah? Karena kan kita tahu bahwa pitutur-pitutur dari nenek moyang itu sangat luhur sekali, terbukti dari kalimat-kalimat yang memiliki nilai-nilai luhur seperti halnya becik ketitik Allah ketara, sapa sing cidra wahyune bakal sirna, dan lain sebagainya. Itu kan pitutur-pitutur luhur, Mbak. Kemudian adanya pitutur-pitutur luhur yang diajarkan oleh nenek moyang kita kepada anak turunnya, kenapa itu kok tidak dikitabkan, Mbah? Sebenarnya dari nenek moyang kita memiliki beberapa kawruh atau beberapa keyakinan atau ilmu yang sangat banyak sekali. Bahkan tidak hanya puluhan, ratusan, mungkin beribu-ribu ilmu-ilmu atau aliran-aliran yang ada di Indonesia. Disinilah letaknya bahwa orang-orang Nusantara mereka bergerombol tidak memiliki satu keyakinan yang dipercaya hingga merata atau satu negara, sehingga di dalam satu negara, misalkan negara Majapahit saja sudah berbagai keyakinan, baik keyakinan yang berasal dari mancanegara atau keyakinan lokal pribumi. Hingga sebelum agama masuk ke negara kita atau negara-negara Majapahit, kadang lagi sebelum agama masuk ke kerajaan-kerajaan di muka bumi Nusantara, maka kalau dasar yang ada di bumi persada Nusantara, baik kerajaan Singosari, Kediri, kemudian kerajaan Kutai Kartanegara, Sriwijaya dan sebagainya sudah memiliki beberapa pribumi lokal yang memiliki keyakinan tertentu, artinya punya kepercayaan. Namun adanya gerakan-gerakan atau pengajuan penyebaran agama dari mancanegara yang mana diniati mereka untuk dakwah, diniati dia menyebarkan agamanya, sehingga kepercayaan lokal seperti tertindas daripada keyakinan yang diniati oleh mancanegara datang ke negara-negara atau di kerajaan-kerajaan di bumi pertiwi ini seperti Majapahit, Kediri, Singosari dan sebagainya. Sehingga disinilah letaknya bahwa orang-orang penduduk lokal atau orang-orang pribumi atau orang-orang kuno dulu mereka tidak pedulikan kepada kepercayaan kita, bahkan justru percaya kepada aspirasi, gagasan, ide atau produk-produk dari mancanegara sejak dulu kala hingga sekarang pun. Di zaman sekarang pun itu keyakinan kita, kepercayaan kita itu lebih mempercayai kepada hasil karya cipta karya daripada orang-orang mancanegara, seperti halnya kita menciptakan mobil, kapal, sepeda, bekas rumah tangga seperti bekas keramik dan sebagainya, atau bekas seperti sendok dan sebagainya. Orang-orang pribumi sangat meyakinkan lebih baik daripada karya-karya mancanegara hingga sekarang, hingga penduduk lokal atau orang-orang kuno dulu sudah merasa rendah diri atau takut bersaing dengan orang-orang mancanegara. Namun hal demikian sebenarnya apabila kita kaji bahwa nenek moyang pun juga tidak pernah kalah apabila pada saat itu nenek moyang kita membuatkan pusaka-pusaka yang disebut dengan pusaka keris brojo kuno, karena di era dulu di zaman kerajaan Majapahit mendapat serangan daripada orang-orang Cina atau orang-orang Mongolia yang datang di kerajaan Majapahit. Orang-orang Majapahit kalah sementara karena orang-orang tentara daripada Mongolia membawa tameng. Prajurit Majapahit tidak punya tameng, sekaligus kena perang atau kena samurai atau kena pedang langsung mengenai pada tubuhnya dan mereka bisa bersimbah darah. Akhirnya nenek moyang kita juga menciptakan tameng, artinya agar seperti halnya memiliki persenjataan dengan seperti orang-orang di kerajaan lain atau di kerajaan Cina yang datang di Majapahit. Di samping nenek moyang kita menciptakan tameng yang berasal dari sari-sarinya baja, nenek moyang kita juga memiliki aspirasi bagaimana agar apabila tameng-tameng baja perisai yang dibawa oleh tentara-tentara
Mongolia yang datang di Majapahit, agar tameng itu bisa hancur karena pusaka-pusaka yang dimiliki tentara Majapahit, sehingga para empu dikumpulkan, kemudian menciptakan hasil karya produk-produk daripada Majapahit. Kemudian orang-orang Majapahit menciptakan pusaka yang dinamakan keris Brojogono. Kita sudah tidak asing lagi, kalau orang-orang penggemar keris pasti tahu keris Brojogono. Keris Brojogono itu sangat kuat sekali. Misalkan uang koin 500-an yang berasal dari Kuningan atau uang 1000-an yang berasal dari logam-logam putih itu, apabila ditancapkan ujungnya keris saja itu botol atau lubang atau tertancapkan. Disitulah dari orang-orang pakar-pakar empu pembuatan pusaka dikumpulkan, dan ternyata daripada nenek moyang kita menciptakan pusaka yang dinamakan keris Brojogono, kemudian membuat beratus-ratus. Setiap prajurit diberikan satu pusaka, setiap prajurit diberikan pegangan satu pusaka. Jika terjadilah peperangan lagi, yang ternyata tentara Tartar, tentara Mongolia hancur berkeping-keping, banyak sekali yang mati, banyak sekali yang menjadi korban-korban yang bersimbah darah. Kemudian pasukan-pasukan dari Tartar hingga ketakutan terbirit-birit, ketakutan dengan pengamuknya, dengan serangan-serangan daripada tentara-tentara atau prajurit-prajurit yang ada di kerajaan Majapahit, seperti harimau yang kehausan darah, sehingga yang dibandingkan oleh beberapa Punggawa, Ronggolawe, Nabi, Kensuro dan sebagainya, sehingga kekuatan Mongolia hancur, lebur, morat-marit seperti tambak merak atau terjangi banjir bandang, hingga pasukannya hancur berkeping-keping, lari terbirit-birit. Ada yang lari bagian ke barat, daerah Kediri yang bagian barat. Di situ tentara Jong, tentara Cina, tentara Tatar yang banyak meninggal, kemudian dibuang ke kali. Mereka berbusana itu biru, sehingga tentara Cina itu berpakaian biru-biru, sehingga tempat itu juga diberikan kisah Jong Biru. Jong artinya suku-suku tentara daripada Cina. Kemudian setelah mati, setelah mereka menjadi jasad, dibuang ke kali, dikintirkan ke diberantas kolon kali Kediri itu, sehingga di situ dinamakan desa Jong Biru atau jembatan Jong Biru. Kemudian yang sebagian besar lari di kaki Gunung Kawi sebelah barat, kalau sekarang dinamakan Kota Blitar. Hingga tentara yang sembunyi di situ diserbu tentara Majapahit, kemudian habiskan oleh tentara-tentara Majapahit yang dibandingkan Ronggolawe dan kawan-kawannya, sehingga tidak hanya puluhan bahkan ratusan tentara Tartar yang mati. Sehingga dari tentara Tartar itu ada sebagian kecil yang lari lagi ke selatan yang mendekati dengan pesisir Samudra Kidul. Banyaknya pasukan yang dibunuh di situ, maka tempat itu disebutkan dengan kota Tartar atau kota Blitar. Sehingga kota Blitar itu berasal dari banyaknya tentara Tartar yang mati di situ. Maka kisah itu atau tempat itu dinamakan kota Blitar yang berasal dari pasukan Tartar. Kemudian sebagian kecil lari ke daerah sini, daerah yaitu Kalidawir ke atas sana hingga ke pantai sini. Mereka bersembunyi di hutan di daerah Pasitran Gondomayit, dan diserang juga oleh pasukan Majapahit, sehingga dikepung Cukit di situ hingga tidak berani keluar. Yang ternyata pasukan Majapahit itu kena serangan yaitu nyamuk demam berdarah atau nyamuk lama, kena serangan penyakit malaria, disebut oleh nyamuk malaria. Sehingga banyaknya tentara Tartar yang ada di hutan pantai selatan, maka di situ banyak sekali tentara yang mati di situ. Kemudian beberapa bulan kemudian dijaga oleh masyarakat dan dijaga oleh prajurit itu. Kemudian tentara Majapahit tidak percaya, sehingga Majapahit menyerang masuk ke dalam hutan, yang ternyata banyaknya tentara yang ada di situ, banyak yang kelaparan, yang masih tersisa, banyak yang kelaparan dan kesakitan, akhirnya dibunuh juga oleh tentara Majapahit. Sehingga jasad-jasadnya, tulang-tulangnya seperti bangkai-bangkainya itu dikumpulkan, hingga dikumpulkan satu tempat itu, hingga ada kepalanya tentara Tartar saja ada satu truk gitu. Itu tahun 1989 saya diceritain oleh sosok seni budaya yang ada di situ yang dinamakan Pak Gun. Mereka merupakan seniman di situ, sesepuh di situ. Saya akan ditunjukkan yaitu kepala-kepala orang-orang tentara Tartar di daerah sana. Tapi kita tidak mau karena begitu rawan sekali, karena nyamuknya sangat berbahaya sekali. Sehingga pada saat kita bersama teman kami yang telah kami membutuhkan bukti-bukti kepala Tartar yang akan dibeli dengan mahal, dalam satu kepala dibeli 5 juta hingga 10, maka saya menanyakan kepada Pak Gun. Setelah dicari oleh Pak Gun di sana, ternyata tulang-tulangnya sudah tidak ada, mungkin sudah dibawa orang atau dijual orang. Hingga saksi-saksi bahwa tulang-tulang tentara Tartar itu benar-benar ada, teman-temanku, karena saksinya warga-warga yang ada di daerah Berang Kidul.